Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa taufiqan. Amin ya rabbal alamin. Ini bengung Mas Arif, dikecilin. Hadirin sekalian, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, puji dan syukur alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Kita betul-betul memahami bahwa semua kesempatan ini adalah Allah yang memberikan. Semoga apa yang kita amalkan, apa yang kita lakukan dan kita kerjakan di pagi hari ini mendatangkan ridho dari Allah untuk kita semua. Amin. Amalan ini mendatangkan rahmat dari Allah untuk kita semua. Amin. Dan mudah-mudahan dengan amalan ini semakin mendekatkan kita kepada Allah dan semakin menjadikan kita kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ayatnya dalam surah Adz-Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka ibadah. Apa kata Abdullah bin Abbas? Kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Artinya apa? Supaya mereka mengenaliku. Berarti Allah menciptakan kita di dunia ini, ibu-ibu sekalian, supaya apa? Supaya kita belajar sesuatu yang menjadikan kita semakin kenal kepada siapa? Allah. Tidak perlu mengenal artis, mengenal atlet, mengenal hatta mungkin rumah tangganya Ustadz mau kemana, mau diajar jadi apa, enggak. Apalagi Nikita Mirzani sama Loli atau yang lain, sudah mulai. Kenapa? Loh, ya rohai lah ya, apa ke arroh ya? Siapa dulu istrinya? Istrinya tukang nonton gosip. Nah, sudah, apa yang terjadi, Bu? Maka Allah menjadikan kita di dunia ini saya ralat ya, istri suka nonton gosip jadi guyon aja. Jangan sentimen Anda.
Sudah? Maka Allah menginginkan kita mengenal Allah. Maka ilmu yang kita cari untuk mengenal siapa? Allah. Ibadah yang kita lakukan untuk mengenal siapa? Allah. Kesabaran yang kita miliki, sabar itu dalam rangka mengenal Allah. Semua ketaatan dan taqarrub yang kita lakukan supaya kita kenal sama Allah. Karena kalau sudah kenal, Bu, apapun yang Allah beri, panjenengan pasti pasrah. Karena panjenengan ngerti, oh Allah itu maha baik. Tidak mungkin Allah memberi sesuatu yang buruk. Oh Allah itu maha penyayang. Tidak mungkin Allah mendatangkan musibah untuk mencelakai. Oh Allah itu maha adil. Maka tidak mungkin Allah mendatangkan sesuatu karena kezalimannya. Oh Allah itu maha pengasih. Allah maha memberi. Tidak mungkin saya hidup di dunia tanpa pemberian dari Allah. Nah itu loh tujuannya kita ngaji itu. Semakin ngaji, semakin kenal kepada Allah, hidupnya semakin teratur. Ya tenang enggak apa-apa. Hidupnya semakin tenang. Kalau hidupnya tenang ya apa? Enak apa enggak? Nah, maka tidak ada ketenangan kecuali dalam mengenal Allah. Mengenal Allah itu bahasa Islamnya apa? Ma'nyus. Ma'rifatullah. Mengenali Allah. Bagaimana mengenali Allah? Al-Quran dibaca. Bagaimana mengenali Allah? Tadabbur. Bagaimana mengenali Allah? Tafakkur. Bagaimana mengenali Allah? Dengan melihat segala sesuatu dalam ayat-ayat Qur'aniyah maupun ayat-ayat kauniyah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kemudian mereka mengucapkan apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Setelah Anda berpikir tentang Allah, memikirkan tentang ciptaan Allah, akhirnya Anda kenal kepada Allah sampai titik terakhir apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Itu kalau sampai titik puncak mengenali Allah. Apapun yang Allah berikan, ma khalaqta hadza batila. Ini bukan sia-sia. Ini bukan sembarangan. Ini bukan sesuatu yang tanpa tujuan. Karena apa? Ketika Allah yang menciptakan pasti. Tidak apa-apa sambil dimakan, tidak apa-apa biar konsentrasi ya. Pasti apa? Pasti baik, pasti sempurna, pasti adil. Nah, tapi terkadang awalannya sing perlu sabar, husnudzon, ikhlas, dan apa? Ridho. Nanti terakhirnya apa? Oh ternyata arahnya ke sini. Supaya ndak getun di akhir episode, maka kudu sabar mulai awal episode. Paham ndak? Apa filmnya yang malam itu? Apa Harapan Cinta apa? Siksa kubur panjenengan, jangan saya. Yang malam itu, setiap malam itu apa? Yang tayangnya malam di YouTube itu. Duh kok lupa saya. Coba Bu Afiyah ditanyakan apa filmnya namanya. Lupa saya. Itu tiap enggak pernah nonton, kesian Anda, istri saya aja nonton. Nah, sudah. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian, badai belum usai. Begini Bu, ada enggak Bu yang pernah merasakan kok musibah saya enggak pernah berhenti? Satu belum beres, datang yang baru lagi. Yang baru ditata pelan-pelan, diatur rapi-rapi supaya hasilnya bagus. Ternyata dikejutkan dengan masalah yang baru. Kalau dalam bahasa Indonesia, walaupun ya tidak tepat 100% ya, sudah jatuh, tertimpa tangga. Jadi seakan-akan kok urip itu gak enak terus.
Pernah merasakan begitu? Pernah apa enggak? Ya nampaknya semua pernah ya. Nah tapi mudah-mudahan Allah jauhkan keburukan dari kita. Amin ya Rabbal Alamin. Begini Bu. Anda buka dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah. Allah Ta'ala telah menetapkan dunia ini tempatnya ujian. Wes, ini poin pertama. Jangan berharap di dunia tenang. Jangan berharap di dunia tanpa gangguan. Jangan berharap di dunia Anda akan istirahat dengan nyaman. Nanti panjenengan kecewa. Karena memahami hakikatnya dunia, itu menjadikan kita terhadap dunia itu gak sepiro ekspektasinya tidak terlalu tinggi. Alah ngerti ekspektasi apa enggak? Jadi apa yang Anda bayangkan tentang penilaian Anda terhadap dunia ini tidak akan terlalu muluk-muluk sehingga Anda ngerti ketika Anda dikecewakan orang, Allah yo namanya juga di dunia. Ketika Anda dikhianati orang, Allah juga namanya dunia. Ketika Anda bisnis terus bisnisnya belum sukses, sudah ditipu sama investor, ditipu sama rekan kerja, Allah ini cuma dunia. Nah, maka memahami hakikat dunia, jajan, la haula wala quwata illa billah. Memahami hakikat dunia Bu, itu menjadikan Anda tenang. Sekarang begini, ada dua kisah. Supaya kita faham, selama masih di dunia, mesti Bu diuji dengan sakit, diuji dengan sumpek, diuji dengan kekurangan harta, diuji dengan orang kepercayaan ternyata dia pergi meninggalkan, macam-macam. Itu namanya dunia. Contoh yang pertama. Tidak ada orang yang selamat dari kematian. Betul apa enggak? Dan kematian itu Bu, bikin kita ini mikir yang aneh-aneh. Engko lek aku mati, bojoku mbek sapa? Engko lek aku mati, anakku sing bayari sekolahe sapa? Engko lek aku mati, ndek kuburan aku karo sapa? Dan itu normal, ndak apa-apa. Panjenengan mikir begitu, ndak apa-apa. Yo memang orang itu ketika hidup di alam dunia, dia ndak punya pengetahuan tentang alam barzakh. Betul apa ndak? Nah sehingga ketika Anda ngerti bahwa orang yang di dunia pasti mati, itu bikin tenang dikit. Nah begini, tulis. Ya ini pengajian paling keren se-Indonesia Raya ini. Baru di sini loh pengajian bawa buku semua itu baru di sini. Luar biasa, Raudhatul Ilmi ini. Bawa buku semua, bawa pulpen semua, HP tidak ada yang dibuka, baru di sini tok. Di majelis taklim yang lain belum ketemu saya. Ini memang Raudhatul Ilmi ini, Masya Allah, saya doakan husnul khotimah semua. Besok meninggalnya. Hah? Oh sekarang? Jangan. Loh Bu, kalau husnul khotimah, jangan besok, sekarang saya mau. Kalau memang jaminannya husnul. Nah cuma kan kita kan enggak ngerti ya. Tenanan husnul khotimah atau tidak, itu yang bikin kita besok. Hah? Lalu panjenengan minta berapa tahun lagi? Minta berapa? Disebut aja minta berapa? Ayo Hajah Yuning kepingin berapa tahun lagi? Nah itu harapannya. Yang penting husnul. Apalagi kalau husnul khotimahnya diawali dengan sehat walafiat, panjang umur, rajin ibadah, semuanya selesai, baru meninggalnya tenang dalam keadaan sedang baca Al-Quran. Ya gak semudah itu. Kalau tiap hari buka WA, terus meninggalnya baca Quran, itu malaikatnya keliru. Kenapa? Oh yang dibaca WA-nya Quran. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Kalau Yuning yang ngomong saya percaya. Sudah. Haja Yuning gini, saya pengajian di Surabaya. Di Ampel, Masjid Syafi'i namanya. Itu ada yang kirim salam sama Yuning. Iya. Ustadz, itu penasaran sama orangnya yang mana sih yang disebut-sebut Yuning-Yuning itu. Masya Allah. Coba nanti sekali-sekali kamera diarahkan ke Yuning. Seret. Biar jamaah tidak hanya mendengar namanya, tapi tahu siapa sosok di balik nama
Hajah Yuning Tias. Betul. Sampai apa lu saya? Masya Allah. Sudah lanjut. Maka begini Bu, tulis. Bu, tulis. Orang yang salah memahami tentang kematian, orang, ini cerdas nih, di video aja ya. Orang yang salah memahami tentang kematian, dia akan salah memahami tentang kehidupan. Benar apa enggak? Belum tahu kok iya. Itu sudah selesai. Jadi orang yang salah memahami tentang kematian, dia ketika hidup akan salah paham. Kalau memahami kematian itu sudah selesai. Jangan tulis terus. Sampai terakhir nulis terus Anda. Kalau memahami kematian biasa ada jeruk anget, teh jahe. Kok hari ini pot bunga? Garing mana? Kalau seseorang memahami kematian itu adalah ending, akhir dari semuanya. Setelah kematian tidak ada apa-apa. Setelah kematian tidak ada kehidupan setelahnya. Setelah kematian tidak ada pertanggungjawaban. Maka ketika hidup sakarpe dewi. Tapi orang yang memahami kematian itu adalah awal dari hidup yang abadi. Yang kalau didului orang tuanya meninggal bakal ketemu saklawase sama orang tuanya di alam berikutnya. Kalau ditinggal anaknya meninggal duluan, nanti dia mikir kalau saya meninggal bakal ketemu anak saya saklawase. Maka ketika di dunia dia akan kerja keras bagaimana mikir, bagaimana ikhtiar agar kehidupan berikutnya sempurna. Ya laitani qaddamtu lihayati. Ini omongannya siapa? Ya laitani qaddamtu lihayati. Duhai, coba dulu waktu di dunia saya bekerja keras untuk kehidupan saya sekarang. Ini omongannya orang kafir ketika orang kafir masuk alam kubur dan dibangkitkan di hari kiamat. Akhirnya mereka sadar ternyata ini hidup yang sesungguhnya. Coba dulu waktu di dunia saya persiapkan untuk hidup yang sekarang. Karena hidup yang sekarang untuk selama-lamanya. Paham? Nah sekarang Sa'ad ibnu Mu'adz. Ketika Sa'ad ibnu Mu'adz itu meninggal dunia, Rasulullah mengatakan apa? Lau kana. Lau naja ahadun min dhammatil qabri la naja hadzal abdus salih. Kalau ada orang yang selamat dari kematian, jadi kalau di dunia ini ada orang yang Allah takdirkan tidak wafat, maka kata Nabi Muhammad yang paling pantas ya orang ini. Namanya Sa'ad ibnu Mu'adz. Namanya siapa? Masuk Islam umur 30, meninggal umur 33. Islamnya berapa tahun? Cuma 3 tahun. Ketika orang ini meninggal dunia, Rasulullah mengatakan apa? Ihtazza arsyur rahman. Singgasananya Allah itu ngeredek. Bergetar dengan kematiannya siapa? Sa'ad. Nah, maka kalau sekedar orang semacam kita Bu, ya tidak mungkin nyaingi Sa'ad bin Mu'adz. Itu pun dia meninggal dunia. Apalagi manusia semodel kita. Contoh kedua. Maka dunia itu gak ono enaknya. Yo ada enaknya sedikit, setelah itu susah lagi. Ada enaknya sedikit, setelah itu susah lagi. Iya Banda? Sudah. Nomor 2. Anda tahu rumah tangga yang paling bahagia di dunia ini? Mulai zamannya Nabi Adam sampai Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad, yang paling bahagia rumah tangganya siapa? La haula wala quwwata illa billah. Saya mau ke sini tadi perasaan enggak enak loh, Bu. Budal apa ora Raudhatul Ilmi ini.
Tapi saya kepikiran panjenengan itu ngaji serius, bawa buku, nyatet, ndak buka HP. Jadi saya langsung terdorong, yus teko ayo seakan jamaah ayo kadung semangat ya. Ternyata sampai sini saya ndak kecewa, betul bawa buku semua. Ya kan yang dibalik kamera ndak tahu Bu. Dikira yang nonton lewat YouTube kan, oh Masya Allah ya Pari itu ya. Padahal ndak begitu, saya bohong aja. Sudah, apa yang terjadi? Rumah tangga paling bahagia se-alam raya itu tidak diragukan adalah rumah tangganya Nabi Muhammad bersama siapa? Istrinya. Betul apa enggak? Tapi apa Anda kira rumah tangganya Nabi Muhammad tidak ada masalah? Ada apa enggak? Ada. Cuma ketika masalah itu datangnya kepada orang yang baik, Allah yang menyelesaikan. Tapi tetap ada masalah. Salah satu masalahnya apa? Jadi istrinya Nabi Muhammad itu kompak. Dalam tanda kutip, demo. Minta kenaikan uang belanja. Jadi kalau cuma istri saya yang minta tambahan duit, ya suaminya kaya, ya pantas. Iya kan? Apa yang terjadi? Mereka kompak semuanya. Bilang, ya Rasul, uang tidak cukup. Maka kami minta tambahan. Sampai itu menjadikan Rasulullah itu dalam tanda kutip juga nggih, itu merasa terpukul. Itu masalah. Kemudian oleh Allah langsung dijawab pakai ayat Al-Quran. In kunna turidna dunya wa zinataha. Kalau kalian minta dunia beserta semua isinya, wahai istri Nabi, oleh Allah dikasih. Kalau memang itu pilihan kalian, kalian oleh Allah akan diberi dunia beserta isinya. Tapi apa yang terjadi? Wa umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Tapi kita cerai. Tapi apa? Cerai. Nah, artinya ibu-ibu sekalian, sampai dalam rumah tangganya Nabi Muhammad pun itu ada masalah. Nah, itu dunia, Bu. Manusia terbaik, sahabat Nabi terbaik. Yang satu tidak mungkin selamat dari kematian, yang satu tidak mungkin selamat dari masalah. Karena itulah hakikat hidup di dunia. Apa ayatnya? Wala nabluwannakum bisyai'in. Syai' apa? Sedikit sekali. Aku akan menguji kalian, kata Allah, dengan sedikit minal khauf, rodok wedi. Minal khaufi wal ju', rodok luwe. Wa naqsin minal amwal. Allah uji dengan kekurangan harta. Wal anfus, kekurangan personil, circle pertemanan. Wal thamarat, kekurangan bahan makanan atau buah-buahan. Tapi tidak berhenti di situ ayatnya. Apa ayatnya mengatakan? Wa basyiris sabirin. Semua ujian-ujian tadi itu ternyata berita gembira. Panjenengan bayangin, ada orang kurang duit, Allah bilang berita gembira buat dia. Bisa bayangin enggak? Gak duwe duit, bahkan boleh jadi utangnya akeh, boleh jadi sampai diuber-uber sama wong itu apa? Dikejar-kejar sama orang, tapi Allah katakan wa basyiris sabirin. Ini untuk kamu berita gembira. Syaratnya satu. Kalau orangnya oleh Allah diberikan taufik untuk sabar. Diberi taufik untuk apa? Sabar. Selama dia sabar, masyi syar. Orang Arab bilang tidak ada yang buruk. Orang dikasih penyakit separah apapun, tapi orangnya sabar. Ya apa? Sakit parah. Sakit yang kalau sakitnya itu kambuh, mungkin dia sampai tidak bisa merasakan napas itu kayak angin. Tapi orangnya sabar. Baik atau buruk buat dia? Baik. Karena penyakitnya menghapus dosa. Penyakitnya meninggikan derajat. Dan sabarnya dapat pahala tersendiri. Orang lagi miskin, gak duwe apa-apa, blas omai bocor, banyak tikusnya. Tapi Allah karuniakan orang itu dikasih kemampuan sabar. Baik apa enggak? Maka Nabi Muhammad mengatakan, ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabr.
tidak ada pemberian dari Allah kepada seorang manusia yang lebih baik dan lebih banyak dibandingkan ketika Allah memberikan kesabaran. Maka mintanya sama Allah apa? Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah, afrik, panjenengan ngerti afrik enggak? Afrik itu bukan tumpahkan, gini. Afrik itu gini. Ya memang enggak ada ceret, enggak ada gelas, enggak ada apa. Contohnya ini aja. Ya apa ya? Tapi ya ceramai pas materi sabar. Gini Bu. Ini katakan gelas. Ini apa? Lah, enggak bisa melihat. Apa ini? Nah, tapi ibaratkan ini apa? Gelas. Anggaplah ini gelas. Ini teko berisi jin. Langsung digosok. Cus, keluar. Saya beri 3 permintaan. Wah. Sudah? Ini isinya teko berisi teh. Bu, tolong Haja Yuning di ruqyah tolong. Sudah, ini teh. Afrigh itu memindahkan isi teko ini dituang sampai habis ke wadah yang lain. Jadi mengkosongkan satu wadah untuk memenuhi wadah yang itu namanya afrigh, mengosongkan isi dipindah ke tempat yang lain. Berarti kalau kita minta kepada Allah, afrigh alaina sabra. Ya Allah, tuangkan ke dalam hatiku sabar sampai penuh. Sehingga hatiku ini tidak terisi dengan keluh kesah, tidak terisi dengan iri dengki, tidak terisi dengan ngersolo. Karena apa? Isinya sudah penuh dengan kesabaran. Nah, maka dengan itu poin pertama Bu, pasti kalau hidup di dunia badai belum usai. Ya nanti usainya kapan? Kalau panjenengan sudah tarik napas terakhir, tarik napas, ya sudah kelihatan, ya tarik napas. Oh itu bukan sakaratul maut itu ya, melahirkan itu ya. Sudah ketika Anda tarik napas terakhir dalam mengucapkan la ilaha illallah, itu baru badainya selesai. Badainya baru selesai. Poin kedua. Loh iya, tapi kalau di dunia terakhir la ilaha illallah ya insya Allah tidak ada badai setelah itu ya. Beda lek mau meninggal. Dikira anaknya, Masya Allah bapakku kate mati loh, tangannya wiritan. Kudu wiritan, kebiasaan di dunia ini loh. Saya wiritan. Ya husnudzon enggak apa-apa ya, tapi ojo kenemenen. Poin kedua, Bu. Poin kedua. Allah Ta'ala berfirman, la tarkabunna tabaqan an tabaq. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Kalian akan melewati satu anak tangga menuju anak tangga berikutnya. Kalian akan melewati satu level kehidupan untuk pindah pada level yang berikutnya. Kalian akan pindah dari satu makom menuju makom yang, makom itu apa? Kedudukan. Dari satu kedudukan pindah pada kedudukan yang lain. Artinya apa? Orang hidup di dunia itu dengan tahapan. Tapi ada arti yang lain, panjenengan buka kitab Safwatut Tafasir. Yang saya lupa, Safwatut Tafasir atau Adwaul Bayan, di antara dua. Kalau tidak Syekh Ali Sobuni berarti Syekh Muhammad Amin Ashinqiti. Di antara dua itu. Tapi seingat saya Safwatut Tafasir, Syekh Ali Sobuni. Itu ketika menafsirkan la tarkabunna tabaqan an tabaq. Kalian akan melewati satu tahapan demi tahapan. Artinya apa? La tarkabunna musibatan tilwal musibah. Kalian akan melewati satu musibah untuk mendatangi musibah yang berikutnya.
Kalian akan melewati satu ujian untuk mendatangi ujian yang berikutnya. Kalian akan mendapati satu kesulitan untuk menuju kesulitan yang berikutnya. Nah, ada ceritanya. Diceritakan dalam kitab tafsir tadi. Ada seorang perempuan, ada masalah dengan suaminya. Suaminya kasar betul, main tangan, gampang mukul, gampang teriak, tidak tanggung. Dibukain dulu dong. Nah. Jazakallah khair, syukran. Terima kasih Pak Aceh. Rata beleduk. Enggak apa-apa. Karena memang gelas bagus itu biasanya bukan untuk dipakai. Kembangnya lemari. Nah, sehingga biasanya jadi kembangnya lemari ketika mau dipakai. Allah bismillah. Ini namanya afrig. Namanya apa? Afrik. Kalau ini namanya ashrop. Ngerti bedanya? Ini apa? Afrik. Kalau ini ashrobu. Roto amis gelasnya. Astagfirullahaladzim. Sudah, sabar. Ini perempuan, suaminya jahat. Suaminya apa? Jahat. Apa yang terjadi? Akhirnya perempuan itu mikir, Bu, kayak di sini terus semakin susah hidup saya. Dia berpikir untuk kabur pulang ke rumah orang tuanya. Sudah, ketika suaminya kerja, barangnya dikemas. Akhirnya dia cepat-cepat keluar rumah sebelum suaminya kembali. Ketika di tengah jalan, pas azan maghrib, itu si istri berhenti. Yang kabur tadi. Masuk masjid, sholat. Bayangin Bu, kabur seiling sholat. Panjenengan rekreasi, lali sak kabeh. Mbak sholat prei. Prei apa? Males. Perempuan-perempuan ini paling gampang ngomong prei. Mbak sholat libur. Keambil cuti sekalian Anda ya. Sekalian mengajukan surat cuti sama Allah Ta'ala. Ya Allah, cuti sholat sebulan. Sudah? Ketika dia sholat maghrib tadi, ternyata imam di masjid yang dia sholat itu membaca ayat tadi. La tarkabunna tabaqan an tabaqa. Kalian akan melewati satu ujian menuju ujian yang berikutnya. Kepikiran ini perempuan. Di rumah suamiku ujian. Ujiannya lewat suami. Pulang ke rumah orang tuaku, ya bakal tetap ujian. Boleh jadi ujiannya lewat orang tua. Daripada diuji lewat orang tua yang saya maksiat kabur dari rumahnya suami, mendingan saya diuji oleh suami tapi saya bisa sabar dapat pahala. Akhirnya perempuan itu ngerti, tidak ada tempat untuk melarikan diri dari masalah. Karena Anda pindah kemanapun, Anda sedang ditunggu oleh masalah yang baru. Wes, orip di kampung Inggris gak cocok, tonggone gak beneh, di sini napsi-napsi misalkan. Terus panjenengan pindah ke kampung Arab. Di sini kan Inggris, dari kampung Inggris pindah ke kampung Arab. Anda kira kampung Arab bakal tidak ada masalah? Tambah nemen medit-medit, pindah sini kampung Arab. Masya Allah, ternyata podo. Di kampung Arab sama. Anda pindah lagi, pecinan. Wah, lo kok tambah parah gini. Anda kira di pecinan tidak ada masalah? Ada masalah. Kalau Anda lari dari masalah dan tidak menyelesaikannya, maka Anda pindah kemanapun tetap akan bermasalah. Nah, maka dari situ ibu-ibu sekalian, Allah sebutkan di sini, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Berarti ibu-ibu sekalian, kalau kita ngomong badai belum usai, ya memang badai itu tidak akan pernah usai. Selama kita masih hidup di dunia, ada ujian. Apalagi senengane kumpul manusia, mesti ada ketersinggungan, ada kesalahpahaman, ada
cocokan, ada ketidaknyamanan, ada ditipu, dikhianati, diakali, macam-macam. Karena apa? Memang sunnatullahnya seperti itu, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama. Tulis, ad-dunya darul bala. Ad-dunya darul bala. Dunia ini tempat orang diuji. Wal akhiratu, sementara akhirat itu darul jaza, negeri tempat menerima bayaran, pembalasan. Nah, maka dengan itu ibu-ibu sekalian, mumpung masih di dunia, kalau ada masalah, ada musibah, ada kesulitan, ada penyakit, disabari. Nah, sekarang 4 poin, tulis. Ada 4 poin untuk menyelesaikan musibah dengan kebaikan. Ada 4 poin, 4 hal, 4 perkara. Iku papat. 4. Iku papat. Apa 4 hal ini yang menjadikan musibah itu, Bu? Bukan musibahnya hilang, mustahil. Bukan kemudian hidup Anda tanpa ujian, mustahil. Bukan kemudian urip Anda penak terus guyu, terus ngagak terus, enggak, mustahil. Enggak ada cerita di dunia seperti itu. Wong paling sogih saja, Bu, gak mandek kerja kok. Orang yang sudah paling kaya enggak berhenti kerja kok. Lala sing paling sugih pancet kerja sing melarat ya padha kerjane. Terus bedane sugih mek melarat apa? Iya apa enggak? Bahkan kadang-kadang yang sugih enggak punya waktu buat ngaji. Tapi yang Masya Allah yang melarat-melarat ini malah Masya Allah ngaji-ngaji terus. Astagfirullahaladzim. Enggak guyon nggih. Tapi yang biasa-biasa coba, ya enggak terlalu kaya banget, ya enggak miskin, tapi cukup lah ada waktu buat ngaji. Ada waktu buat silaturahmi, ada waktu buat kunjung ke rumah teman, ada waktu silaturahim ke rumah orang. Artinya sudah, bukan ukuran, sudah. Ada 4 perkara yang menjadikan ketika badai itu belum berlalu, tapi Anda bisa melewatinya dengan baik. Nomor 1, iman. Nomor 1 apa? Iman. Nomor 1 apa? Iman. Iman apa imin? Iman apa imin? Iman. Iman apa amin? Iya mirip ya. Imin, amin, iman. Iya sudah. Terus lewat sudah. Biasa. Wis ngono iku wong ndek donya menang kalah itu tak mau apa. Sudah. Nomor 1 apa? Iman. Sekarang pertanyaannya. Kenapa, Bu, iman itu menjadikan orang ketika kena musibah kok bisa tenang? Ada banyak perkara. Nomor 1, orang itu kalau iman, Bu, salah satu iman yang paling baik untuk menghadapi masalah itu rukun iman yang paling terakhir. Apa? Iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, takdir. Betul apa enggak? Mengimani takdir itu apa, Bu? Kita mengimani bahwa sebelum kita dilahirkan ke dunia ini, catatan takdir kita sudah tertulis dan tidak mungkin berubah. Faham? Jadi nanti si fulan bakal nikah dengan siapa? Rumah tangganya bakal baik atau Allah takdirkan cerai? Punya anak atau tidak? Kalau punya anaknya berapa? Kalau berapa laki atau perempuan? Nanti anaknya berbakti atau durhaka? Semuanya. Akhir kehidupannya seperti apa? Diawali sakit atau kecelakaan atau bunuh diri atau macam-macam. Semuanya sudah tercatat. Maka ndak boleh nguasni. Lah kayak ngono, Mbak. Ya mesti, Mbak yo. Wong gak tahu ngaji. Enek masalah langsung buyar. Coba. Ndak boleh, kenapa? Karena semuanya tidak terlepas dari ketetapan takdirnya siapa? Allah. Ndak boleh. Loh Mbak, loro koyo ngono Mbak, ya Allah. Mesti biene elek. Ndak perlu. Karena semua sudah menjadi ketetapannya siapa? Allah. Yang saya, ibu-ibu,
Dan pemirsa Sayap Dakwah TV, kita semua tidak punya pilihan. Milih itu Bu, sebelum terjadi. Betul apa enggak? Ketika sebelum terjadi ada dua jalan. Jalan kebaikan dan jalan keburukan. Nah, walaupun pada akhirnya pilihan kita itu juga takdir dari siapa? Allah. Nah, tapi dengan memahami takdir dengan konsep yang benar, ketika ada masalah panjenengan tenang. Oh, memang Allah mentakdirkan saya seperti ini. Kalau takdirnya baik, PR-nya syukur. Kalau takdirnya kurang menyenangkan, PR-nya apa? Sabar. Wong urip mek loro iki tok, antara sayap syukur atau sayap sabar. Ketika salah satu di antara kedua sayap ini patah, dia tidak bisa terbang. Bagaimana biar terbangnya bisa tinggi, jauh dan lama? Kedua sayapnya harus sempurna. Syukurnya bagus, sabarnya juga bagus. Nah, yang kedua, kenapa keimanan ini menjadikan orang itu ketika kena musibah, itu menjadikan dia insya Allah musibahnya walaupun berat semakin ringan dia rasakan. Nomor dua, karena dia meyakini Allah itu maha adil. Dia meyakini Allah itu maha baik. Dia meyakini Allah itu maha penyayang. Dia meyakini Allah itu maha bijaksana. Ketika Anda meyakini dengan keimanan Anda bahwa Allah memiliki semua sifat kebaikan, maka ketika ada musibah Anda ngerti musibah ini datang dari Allah yang maha penyayang, bukan dari musuh yang ingin menghancurkan. Faham? Jadi kalau kena musibah Bu, ngerti yo. Ini musibah dari Allah yang maha penyayang. Berarti ketika Allah mendatangkan musibah ini bukan untuk menghancurkan saya. Tapi untuk apa? Wujud kasih sayangnya siapa? Allah. Karena kalau kita kena musibah, biasanya hubungan dengan Allah bagaimana? Intens, mesra. Apa? DP itu apa? DP. Sholat tahajudnya ndak putus, puasa sunnahnya istiqomah, bahkan ditambahi baca Nah, maka apapun yang terjadi, yang penting menjadikan panjenengan semakin dekat dengan Allah, maka tidak masalah. Wes, mau dekat dengan Allah lewat musibah, atau dekat dengan Allah lewat nikmat, atau lewat ilmu, atau lewat apapun. Sing penting endingnya bikin saya dekat kepada Allah. Maka la ubali, tidak peduli ya Allah. Sampai Umar bin Al-Khattab mengatakan apa? Saya tidak pernah mikir bakal dikasih takdir baik atau dikasih takdir buruk. Gak tak pikir wong kudu tugasku. Karena salah satu yang bikin hidup itu berat apa? Panjenengan mikir yang bukan tugas panjenengan. Akhirnya apa? Kabotan. Karena kapasitas kita ini terbatas. Kalau kita mikir apa yang menjadi tugasnya Allah, ya ngeluh panjenengan. Wong tugasnya Gusti Allah lah kok panjenengan pikir. Nah, maka salah satunya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika kita ini kena musibah, ternyata musibah itu bikin kita semakin dekat dengan Allah, maka tidak peduli. Kenapa tidak peduli? Karena Umar mengatakan, saya tidak peduli mau dikasih takdir baik atau dikasih takdir buruk, saya tidak peduli. Kenapa tidak peduli? Karena saya tidak tahu mana di antara kedua itu yang mendekatkan saya kepada Allah. Boleh jadi ada orang yang dekat kepada Allah dengan takdir kaya. Tapi tidak kurang yang dekat kepada Allah harus lewat takdir miskin. Ada orang yang dekat dengan Allah lewat takdir sehat. Tapi ada orang yang ketika dikasih sehat lalai. Maka Allah kepingin dia dekat dikasih takdir sakit. Ada orang yang ditakdirkan rumah tangganya baik, dia dekat kepada Allah. Tapi ada juga yang rumah tangganya baik, dia lalai dari Allah. Maka supaya dia dekat kepada Allah bagaimana? Rumah tangganya dibikin sedikit ada rodo ono ombak ini. Bior. Ketika mulai ada ombak, selama ini saya lupa kepada Allah. Nah, maka nomor satu, iman. Kalau imannya kokoh, musibah itu insya Allah terasa lebih ringan. Nomor satu karena apa? Karena dia yakin takdir sudah ditetapkan oleh Allah. Nomor dua, dia ngerti bahwa takdir ini datangnya dari Allah yang penyayang, bukan dari musuh yang ingin menghancurkan. Nomor tiga, masih tentang iman.
Orang itu kalau kena musibah Bu, akan ringan dengan iman. Kenapa? Dia yakin dengan keimanannya hidup bukan cuma sementara dunia itu sementara itu selamanya. Kalau dunianya sementara berarti musibahnya selamanya. Ayo jawab. Kalau dunia saja sementara, terus musibahnya kira-kira bagaimana? Ya lebih sementara dibanding dunia. Masa Anda hidup 80 tahun masalah terus? Kan tidak. Anda hidup 50 tahun masalah? Kan tidak. Iya benda. Nah, maka memahami bahwa dunia ini sementara, akhiratlah yang selamanya. Dan memahami itu lewat apa? Lewat iman. Kalau imannya ngerti, oh tidak apa-apa ada masalah. Wong cuma dunia. Sebentar lagi kalau saya meninggal, saya pindah ke akhirat. Sementara saya ketika diuji sama Allah, saya lulus dengan kesabaran saya di surga, nanti di alam kubur tinggal istirahat. Maka dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-abdul mu'min idza mata al-abdul mu'min istaraha min dhiqid dunya ila min istaraha min ta'abid dunya wa nasabiha ila rahmatillah. Seorang yang beriman itu kalau meninggal dunia istirahat dari kelelahan dunia. Berarti mati itu artinya apa? Istirahat dari apa? Lelahnya dunia menuju rahmat dari Allah. Sip, itu 3 hal. Poin kedua, bagaimana ketika badai belum berlalu? Apa yang harus kita lakukan? Nomor 2, sabar. Ustadz kok ket biyen dikongkon sabar. Ceramai kok bolan baleni terus sabar. Kok tidak ada solusi lain selain? Saya mau tanya, panjenengan ngawamu oh. Masalah selesai? Ayo. Panjenengan marah sing nemen. Woi, ngawamu apa? Ngawamu gak cocok. Bojone diamuk, anake diamuk, maratuwane diamuk, tembok diamuk, tembok. Sopo masang tembok di kene iki? Sirahku kebentuk. Yang salah temboknya apa orangnya? Nah sekarang misalkan ada orang kebentuk tembok, terus ngomong tembok digebuk, Mbok ngawur kon Mbok. Sopo masang tembok di kene? Miring didik jane. Apakah kemudian sakitnya bekas kejedot tembok tadi hilang? Enggak. Maka dikatakan orang beriman itu menjadikan musibah menjadi pahala. Tapi orang yang tidak beriman menjadikan satu musibah jadi 2. Saya ulang ya. Kalau orang beriman, musibah jadi apa? Pahala. Karena orang kena musibah itu sampai pun duri yang apa? Menusuk di bawah kakinya, kalau bahasa Jawa ini telusupan. Itu apa? Illa kafarallahu biha khatayahu. Kecuali dengan telusupan tadi, dosanya dia sama Allah diampuni. Kan begitu. Nah, maka tapi yang terjadi apa ibu-ibu sekalian? Ketika dia mendapati musibah, dia latihan sabar. Nanti saya kasih opposite tipsnya sabar itu. Apa? Biar iso ngempet supaya saya sabar. Nah, maka nanti. Tapi gini, kalau kena musibah yang kena orang beriman, musibahnya jadi pahala. Tapi sebaliknya. Kalau kena musibah dan mengenai orang yang tidak beriman, musibah 1 jadi 2. Apa yang 1 itu? Yang 1 ya musibahnya. Apa tambahannya sampai dia menjadi 2? Ketidakmampuan dia untuk sabar menjadikan musibahnya tambah berat dan seakan-akan dia diazab dengan itu. Betul apa enggak? Karena orang itu kalau bisa sabar Bu enak. Tapi kalau enggak bisa sabar, semakin panik. Nah, maka ada cerita yang perempuan hitam sakit ayan di zaman Nabi Muhammad. Ingat tak? Ketika datang sama Nabi Muhammad, ya Rasul doain dong biar saya sembuh. Saya kepingin nikah, saya kepingin punya suami, nanti saya pengen bisa hamil, punya anak. Rasulullah bilang, gini Mbak, kalau mau sembuh tak doakan, insya Allah sembuh. Tapi kalau mau sabar, penyakitmu yang sebentar ini sampai kamu mati, nanti kalau kamu mati Allah ganti dengan surga.
Perempuan itu milih apa? Milih apa? Dalam ayat yang lain dikatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya untuk orang yang sabar Allah kasih bayaran tanpa hitungan. Jadi bayaran itu loss. Kayak panjangan ngambil uang di ATM itu ndak ada angkanya, mau metu terus. Ya apa suara uang keluar dari ATM itu apa? Itu suara paling merdu di dunia katanya. Ngalah-ngalahi suaranya siapa? Penyanyi-penyanyi yang ngalahin suaranya MC hit Separi Raya ini. Ustazah Anissa. Itu milik suaranya keruk suara di ATM. Terus metu. Iku lek metune mek sak lembar. Rugi lek ngantri. Sak lembar bukan merah lagi. Biru. Lek karepe ati njoko ya 10 lembar. Tapi ketika ditekan uang 1 juta, tulisannya apa? Saldo Anda tidak. Ya apa? Perasaan jurune hati apa? Tapi ketika uang yang keluar itu tidak ada hitungannya, Bu. Itu sampai panjenengan bawa sak. Perasaan hati apa? Langsung kepikiran mas-masan. Panjenengan beli mas-masan apa mas temenan? Mas-masan apa mas tenanan? Mas tenanan, mas tenanan ya Mas Rifki, Mas Aceng, Mas Suhud, Mas Arif. Itu mas tenanan itu. Kalau yang lain itu mas-masan kabeh itu. Dolanan. Ya kan mainan, taruh chain, taruh tangan, taruh leher, apa kalau bukan mainan aja? Taruh telinga, taruh tenggorokan, taruh hidung, bibir, kuping, alis, meripat, pipi, sampai sawak emas kabeh. Itu mas-masan. Nah sudah, apa yang terjadi Bu? Kalau orang itu bisa sabar, Allah kasih pahala tanpa hitungan. Saya mau tanya, pahala tanpa hitungan itu apa? Disebutkan oleh para ulama, bighairi hisab itu artinya surga. Jadi panjenengan kalau kena musibah, terus panjenengan sabar, maka panjenengan dapat 1 tiket surga. Gak ngersolo, gak ngamuk, gak jerit-jerit, gak protes, gak apa lagi? Gak apa? Gak ngerundel, gak curhat. Curhat itu ya bisa jadi boleh, bisa jadi enggak ya, tergantung lah. Gak curhat, terus macam-macam, tapi Anda berusaha ngempet. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gitu. Maka ketika 1 ujian itu Anda lalui dengan sukses, Anda sudah punya 1 kunci surga. Allahumma, sekarang tulis 3 tips biar benar-benar sabar. Nomor 1, wasta'inu bis sabri was salat. Sabar itu menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena dengan sabar itu panjenengan narik pertolongannya Allah. Kalau ditariknya bukan dengan sabar, Allah tidak akan nolong Anda. Maka ketika kena musibah, biar bisa sabar bagaimana? Anda mikir, kalau saya sabar, Allah bakal nolong saya. Kalau saya sabar, Allah akan menyelesaikan masalah ini. Tapi kalau saya tidak sabar, Allah tidak ridho. Allah tidak akan menyelesaikan. Itu nomor 1. Jadi Anda yakini kesabaran Anda akan menyelesaikan masalah. Nah, sabar itu diawali dengan apa? Jangan ngomong diam, ngomong ini diam. Nanti apa diam tapi ngomong. Diawali dengan apa? Menahan lisan. Maka Rasulullah mengatakan, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kalau salah seorang dari kalian sedang marah, di puncak-puncak kemarahannya, falyaskut.
tahan lisan. Ya memang yo karena sulit itu maka pahalanya apa? Besar. Tapi yo latihan. Bukan berarti sulit itu tidak bisa dilakukan kan? Bisa. Nomor 2, bagaimana tips supaya bisa sabar? Innallaha ma'as. Saya pernah cerita enggak di sini ya? Saya pernah zaman dulu banget, sudah lama sekali. Disuruh umi saya belanja ke pasar kandangan. Belanjanya banyak, yo tomat, yo iki, yo iku, yo lombok, juga daging, wis macem-macem sak lengone kabeh. Sudah, ketika itu saya buru-buru. Karena saya harus segera berangkat untuk pengajian di Malang. Tapi umi saya nyuruh, ya apa ceritanya gak diterima. Sudah, akhirnya saya cepet-cepet. Dalam keadaan nyekel anting kiwa tengen dan antingnya itu bukan enteng. Berat, sehingga badan saya itu beratnya bertambah. Kalau nabrak orang, itu maka tenaganya lebih besar dibanding saya tidak bawa anting. Itu karena saya buru-buru nabrak orang. Beruak, kena sikutnya gini. Terus orang itu miring gini karena kedorong saya. Terus ngomong apa? Innallaha ma'as sabiri. Waduh. Itu bukan cuma mak jeleb tok itu. Ngaplok walak-walik. Pak, pok, pak, pok, pak, pok. Jadi ustadznya siapa ini? Ketika saya buru-buru, memang saya tidak sengaja. Dan orang itu juga ngerti kalau saya tidak sengaja. Tapi dia, saya yakin bukan mau ngingetin saya. Tapi dia mau mengingatkan diri supaya dia gak ngilokno saya gitu loh. Maka dia mengingatkan dirinya sendiri dengan ngomong apa? Innallaha ma'as sabirin. Langsung saja, ya Allah, isin re. Faham ya? Anda tahu bagaimana perasaan saya saat itu? Waduh, kayak sing wis yo kisinan, yo campur gengsi, yo campur isin jaluk sepuro, campur apa lagi? Wes itu campur aduk sudah itu. Itu kira-kira kalau dimakan jadi rames itu. Wah kabeh lengkap, ono pedese, ono asine, ono kecute, ono gurie, ono legine, itu betul-betul rames itu. Nah, tapi kemudian poin kedua, biar panjenengan ini kuat sabar. Mudah-mudahan semua di antara kita Allah jadikan orang yang sabar. Memahami apa Bu? Innallaha ma'as. Apa? Allah itu senantiasa membersamai kalau panjenengan sabar. Membersamai dengan apa Bu? Dengan rahmatnya, bimbingannya, pertolongannya, jalan keluarnya. Itu oleh Allah dibersamakan bersama Anda ketika Anda masih mampu sabar. Yang ketiga, tips biar bisa sabar apa? Fahami, hadza sayazul. Hadza sayazul. Apa? Hadza sayazul. Apa hadza sayazul itu? Ini akan berlalu. Ini akan berlalu. Maksudnya apa Bu? Panjenengan itu enggak kok diminta sabar sampai 20 tahun. Enggak. Allah minta sabarnya cuma apa? Wong setiap masalah itu ada waktunya masing-masing. Nah kecuali kalau Anda bayangkan. Iki kak mari 17 tahun ini. Sehingga Anda terbebani. Anda akan mikir sabarku sampai 17 tahun. Tapi ketika Anda meyakini inna ma'al usri yusra. Ini sebentar lagi datang kemudahannya. Maka Anda yakini ini akan segera berakhir. Maka sabar saya tidak akan panjang. Sabar saya akan cuma sebentar. Dan yang pamungkas, sabar Anda diganti surga. Sabar Anda diganti apa? Surga. Maka ada seorang perempuan diuji dengan suami yang jahat. Dia tidak minta cerai. Padahal keluarganya bahkan orang tuanya ngomong apa? Sudahlah cerai saja, ndak kuat kami yang delok ai. Kita yang lihat saja, wes ndak kuat. Apalagi kamu yang menjalani. Apa kata si perempuan itu? Justru dengan suami yang seperti ini, saya dapat pintu surga lewat sabar. Bisa? Sudah. Sekarang poin ketiga. Poin pertama bagaimana menghadapi masalah? Iman. Nomor 2 saat. Nomor 3 apa? Syukur.
Wes, saya percepat. Ustadz, ya apa sih? Dapat masalah kok malah syukur. Minimal Anda mensyukuri 3. Nomor 1, musibahnya tidak pada perkara agama. Kalau musibahnya cuma sekedar mobil hilang, ya mudah-mudahan tidak. Iya. Rumah kebakar, mudah-mudahan tidak. Musibahnya cuma sekedar Allah uji dengan penyakit. Allah uji dengan pokok bukan selain musibah, maka bersyukur, Bu. Kenapa? Wala taj'al musibatana. Lu enggak tahu doanya Nabi Muhammad. Wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami pada agama kami, ya Allah. Musibah pada agama itu apa? Males sholat, coba. Musibah bukan? Enggak mau ngaji. Musibah bukan? Musibah. Tidak bisa silaturahmi. Musibah bukan? Itu. Nah, selama musibahnya bukan agama, Anda bersyukur. Karena kalau perkara dunia, Bu, itu terlalu kecil. Itu yang syukur yang pertama. Kenapa bersyukur? Kita bersyukur kepada Allah karena musibah yang menimpa bukan musibah pada agama kita. Nomor 2, kenapa bersyukur kepada Allah? Karena musibah yang Allah beri tidak lebih besar dari yang sedang terjadi. Bagaimana caranya? Ngelihat musibahnya orang lain. Ngelihat apa? Musibahnya orang lain. Contoh, ada orang bangkrut, ketipu, utangi wakeh, bersyukur. Misalkan masih punya aset. Punya apa? Coba kalau Anda ketipu, Anda ditipu orang, Anda bangkrut, tidak ada aset yang bisa dijual. Mau apa? Nah, sehingga bersyukur yang kedua, syukurnya apa? Alhamdulillah, musibahnya tidak lebih besar dari yang sedang terjadi. Coba lebih besar saya tidak akan kuat. Kenapa begitu? La yukallifullahu nafsan. Wes talah, Bu, tidak usah bingung. Semua sesuai porsinya masing-masing. Gak mungkin kelas kita diuji ujiannya Nabi Ayub. Tidak mungkin. Wes talah. Ujian panjenengan sesuai kemampuan panjenengan. Itu nomor 2. Kenapa? Syukur yang nomor 3. Kenapa kalau kena musibah kok bersyukur? Karena ada hadis riwayat Bukhari Muslim. Apa hadisnya? Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah itu kalau cinta kepada seorang manusia, maka Allah berikan ujian. Dalam hadis yang lain, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Orang yang diinginkan kebaikan untuknya oleh Allah, apa yang terjadi? Dikasih musibah. Berarti kita bersyukur, alhamdulillah, karena musibah ini wujud syukur dari Allah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kalau musibahnya belum usai, badainya belum berlalu, bagaimana caranya? Istighfar. Tahu kan keutamaan istighfar apa? Orang yang rajin baca istighfar, nomor 1, kesempitannya oleh Allah dilapangkan. Nomor 2, kesumpekannya oleh Allah dihilangkan. Nomor 3, dikasih rezeki dari tempat yang tidak pernah dia sangka dan dia duga. Betul apa enggak ini? Ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Masalahnya selesai. Wa min kulli dhiqin makhraja. Makhraja. Semua kesempitannya Allah udari. Diudari itu apa? Diurai oleh Allah. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dari tempat yang dia tidak bisa bayangkan sebelumnya. Istighfar. Dalam riwayat Imam Al-Hasan Al-Basri, ada orang tani tidak pernah panen, disuruh istighfar, panennya melimpah. Ada perempuan tidak bisa hamil, berkali-kali diceraikan sama suami, nikah lagi, cerai, nikah lagi karena tidak bisa hamil. Sama Imam Hasan Basri disuruh istighfar, langsung bisa hamil. Kemudian seorang laki-laki yang sakit lama tidak kunjung sembuh, datang ke dokter ini, minum obat itu tidak pernah bisa sembuh.
oleh Imam Hasan Basri disuruh banyak baca istighfar, tidak lama datang sakitnya sudah sembuh. Maka istighfar itu pembuka semua kebaikan. Maka sampai Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ngomong apa Bu? Kalau kalian punya banyak permintaan di dalam doa, tapi waktu berdoa kalian singkat, maka gantilah doa itu dengan istighfar. Jadi misalkan penjaluannya akeh, tapi waktunya sempit, tidak cukup buat nyebutkan semuanya, maka gantilah dengan apa? Istighfar. Karena dengan istighfar itu Allah akan beri apa yang kamu mau. Imam Syafi'i mengatakan apa? Banyak saya lihat orang masalahnya selesai hanya cukup dengan banyak baca istighfar. Nah, maka kalau kena musibah 4 ini loh Bu. Nomor 1 iman, sabar, syukur, istighfar. Iman, sabar, syukur, istighfar. Imannya diperkokoh, ibadahnya diapii, hubungan dengan Allah diintenskan, istiqomah. Nomor 2, yang sabar, diempet tawa, ya Allah saya yakin ya Allah tidak mungkin semua tanpa hikmah. Bagaimana tadi biar bisa sabar? 1, sabar itu menyelesaikan masalah. Nomor 2, orang yang sabar dibersamai oleh Allah. Nomor 3, sabar itu kunci pembuka pintu surga. Nomor 3 apa? Syukur. Syukurnya karena apa? Nomor 1, musibahnya bukan pada agama. Musibahnya tidak lebih besar dari apa yang sedang terjadi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Syukur yang ketiga apa? Karena musibah itu tanda cinta dan sayang Allah. Dan yang terakhir, yang keempat, kalau badai belum usai, jangan lupa banyak-banyak istighfar. Karena apa? Bisa jadi musibah itu terjadi karena memang kita banyak dosa. Sehingga dengan musibah itu Allah ingin menghapuskan dosa. Apalagi kalau ditambahi istighfar, dosanya habis, masalahnya selesai. Barakallahu fikum. Itu yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.